kunci apartemen di kaca pembesar ini, dia akan muncul suggested interest. Ini dari Instagram sendiri. Jadi ketika kita pilih apartemen, dia akan mensuggestkan orang yang interestnya kepada real estate, properti, atau luxury real estate. Nah, ketika saya sudah pilih apartemen dan saya pilih real estate serta real estate, muncul lagi pilihannya di halaman yang gambar tengah itu ada real estate investing, ada yang pilihannya juga properti, ada juga pilihannya investment. Jadi ini artinya kita memilih orang-orang yang mempunyai ketertarikan kepada bidang-bidang apartemen, real estate, atau real investing. Jadi nanti Instagram akan memilih orang-orang yang tertarik dengan kategori yang kita pilih seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik tanda conteng yang kanan atas ini dari gambar kedua, akan muncul age and gender. Jadi pilihannya dari usia 0 sampai 100. Nah, kita pilih usia yang produktif, yaitu umur 30. Bertanya. Ya, silakan. Jadi interest ini itu dibatasin hanya boleh 3 atau bisa sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya, tapi asalkan budgetnya besar. Jadi kalau budget kita kecil, kita pilih aja yang kira-kira menurut kita ya yang relevan lah, seperti kayaknya apartemen, real estate, atau real estate investing. Jadi kalau semakin banyak kita milih ininya, interestednya itu, kita juga harus meningkatkan budget kita per hari, seperti itu. Tapi kalau kita mau budgetnya hanya kecil, jadi yang kita checklist ya, yang kita jadi yang kalau misalnya yang kita checklist seperti itu, itu akan relevan mempengaruhi harga atau biaya iklan yang kita harus bayar ya? Iya, karena gini, pengalaman saya baik di IG maupun di fanpage itu, kalau kita mau cakupannya semakin, ataupun di Google Ads, jadi kalau mau cakupan kita semakin besar, pilihannya semakin banyak, karena gini, kan di luar pesaing kan juga beriklan di bidang yang sama dan mungkin interest yang sama. Nah, sementara mungkin budget mereka 50.000 atau 100.000 per hari, gitu loh, tergantung kemampuan mereka. Nah, artinya kan kita harus bersaing juga dari sisi budget per hari. Nah, kita kalau untuk sebagai pemula, untuk trial dulu mungkin milihnya itu tadi, nggak usah terlalu banyak, seperti kayak apartemen, real estate, atau real estate investing. Nah, kita pilih 3 itu aja, supaya nanti budgetnya juga nggak terlalu besar, seperti itu. Tapi kalau mau pilih banyak, 5 juga nggak apa-apa, gitu. Jadi nanti kita bisa bikin split test istilahnya. Jadi kita bikin iklan yang satu gambar di budget kecil, satu gambar lagi, satu postingan lagi dengan budget yang besar, tapi dengan pilihan yang lebih beragam untuk interest rate-nya. Jelas ya? Oke. Yang lain mau ada yang tanya barangkali sebelum lanjut? Oke. Silakan teman-teman kalau yang mau bertanya ya. Oke, untuk age and gender kita pilih yang usia produktif ya, dari 30 sampai 50 tahun. Jadi kalau yang di bawah itu ya usia 18, 20 itu kebanyakan masih istilahnya masih ya mungkin secara income mereka belum established lah secara income. Nah, jadi kita pilih 30 sampai 50, atau kalau mau dipersempit lagi itu usia 45. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar paling kiri itu tulisannya apa ya? Jumlah yang akan dicapai itu 2 juta orang. Nah, ini 2 juta orang di gambar kiri ini dengan asumsi tadinya awalnya usianya itu 0 sampai 100 tahun. Tapi ketika kita sudah masuk ke gambar paling kanan, kita perkecil lagi usia 30 sampai 50, angkanya juga berubah jadi 1,7 juta orang. Jadi jumlahnya juga dipersempit sesuai dengan kategori yang kita pilih. Oke, next itu Mas Agung. Nah, kalau sudah nanti akan muncul setelah diklik itu ya conteng kanan atas itu konfirmasi nama iklannya apa, terus lokasinya apa aja, kemudian interestnya apa aja yang mau kita tuju, dan umurnya 30 sampai 50 tahun. Nah, kalau sudah kita klik kanan akan muncul
balik lagi. Tadi kan kita membuat create audience ya. Nah, dia akan balik lagi ke halaman audience. Nah, iklan yang kita sudah bikin tadi, audience sudah kita bikin lagi, itu akan muncul iklan no ringtone, ya kan? Nah, kita tinggal klik itu, lalu klik tanda panah ke kanan. Nah, dia akan muncul gambar paling kanan pilihannya, budget dan duration. Nah, di situ saya kasih contoh 20.000 per hari dengan jangka waktu 5 hari, di mana estimasi per harinya itu estimate reach-nya ya antara 5.100 sampai 14.000 orang yang interest dengan tertarik dengan 3 interest tadi, apartemen, real estate, dan real estate investing gitu. Oke, kalau sudah, klik kanan yang paling atas, scroll ke bawah Mas Agung. Ya, tolong di scroll ke bawah ya. Oke. Nah, kalau sudah, akan muncul review, ya kan? Nah, kita pengen tahu nih, iklan kita itu akan muncul seperti apa sih sebelum kita itu ya klik gambar. Gimana? Ya? Oh, Pak Anton ada ya? Oh, Anton udah bisa, oke. Nah, sebelum kita, ya? Kenapa deh? Tadi kan ada penjelasan mengenai harga tuh di slide sebelumnya. Yang slide sebelumnya Pak Agung, maaf. Ya, 20.000 per hari untuk jangka waktu 5 hari. Ya, nah itu apa namanya? Di sini kan 100.000 over 5 days. Iya. Karena dia 20.000 per hari untuk 5 hari. Oke. Itu cara bayarnya kemana ya? Nanti ada. Ini karena ya nanti gini. Untuk cara bayar nanti saya bikin slide sendiri. Jadi gini. Ini kan karena akun ini sebelumnya sudah pernah beriklan, jadi dia otomatis sudah ada akun untuk bayarnya ya, seperti itu. Jadi nanti gini, untuk cara bayarnya nanti saya akan bikin slide sendiri, saya akan share di grup cara untuk ini akunnya. Jadi cara bayarnya itu sama kayak Fanpage gitu, bisa melalui kartu kredit, debit card, atau kalau nggak salah saya juga bisa melalui Alfamart atau Indomart, seperti itu gitu. Nah, info aja buat info aja buat teman-teman, sebaiknya sih. Assalamualaikum. Ya, Pak Anton, oke. Ya, Pak Anton. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau saran saya itu jangan pakai kartu kredit, tapi pakai kartu debit. Dan saya sarankan teman-teman bikin kartu debit Jenius, seperti itu. Dari BTPN. Kan kalau teman-teman main ke Kokas atau teman-teman main ke Momo itu kan ada stand Jenius ya. Nah, itu teman-teman bikin. Nah, karena selama ini saya untuk beriklan baik melalui Facebook Ads, Instagram Ads maupun Google Ads itu pakai akun Jenius, dan itu kita bisa tentuin mau 300.000 mau apa, kita langsung transfer ke situ untuk, nah kayak gini nih kan 100.000 kan Vy ya, nah itu langsung kita transfernya 100.000 seperti itu gitu. Oke, paham ya? Nanti saya bikin slide tersendiri untuk mulai dari akun biasa jadi akun profesional, terus cara bikin iklannya lagi, dan cara untuk ini karena keterbatasan waktu aja takutnya kepanjangan. Terus juga ini semalam nyiapinnya sampai jam 2 sama tadi pagi. Jadi nanti ada poin-poin yang nggak ada, nanti kita bikin itu sendiri, slide sendiri atau PDF. Oke, Mas Agung bisa scroll ke bawah. Sebenarnya sih banyak, makanya kalau untuk setengah jam mungkin agak ini ya mepet. Oke, balik lagi ke gambar paling kiri. Setelah iklan kita buat, kita pengen tahu iklan kita itu seperti apa sih bentuknya. Nah, kita klik preview. Nah, pilihannya nanti iklan kita itu akan ditampilkan di feed dari Instagram atau di stories dari Instagram. Nanti penjelasannya lebih detail nanti di belakang. Tapi mungkin kalau yang buat Instagram sudah tahu apa itu feed, apa itu stories. Nah, kalau kita klik feed, itu akan muncul gambar paling kanan. Jadi iklan kita akan muncul seperti itu. Gambarnya seperti itu. Kalau kita klik stories, bisa scroll ke bawah, Mas Agung. Nah, dia akan muncul seperti itu. Jadi di bawah nama Sehat Super Tipo itu akan muncul ininya iklannya sedang berjalan. Nah, itu kalau di stories. Nah, kalau sudah, kita ke gambar tengah. Nanti kita tinggal langsung klik
create promotion. Nah, kalau kita sudah klik create promotion, kita balik ke postingan yang tadi, akan muncul itu pending approval. Jadi artinya akan di-review dulu oleh pihak Instagram, iklan ini apakah layak untuk ditayangkan atau tidak, karena dia akan melihat apakah mengandung unsur sara atau tidak, terus sudah sesuai dengan kebijakan mereka atau tidak. Nanti kalau sudah oke, iklan itu akan ditayangkan seperti itu. Scroll ke bawah, Mas Agung. Ya. Nah, kalau iklannya sudah jalan, nanti akan muncul seperti ini. Kita juga bisa lihat nanti view insight-nya seperti yang tadi. Gitu. Berapa orang yang mengunjungi ke iklan ini, kemudian berapa yang sudah terpakai dananya dan lain sebagainya. Mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan barangkali. Kalau nggak salah ini sudah slide terakhir ya. Pak Agung, tolong dibuka, di unmute biar teman-teman bisa tanya. Silakan yang mau tanya. Atau mungkin yang udah pernah teman-teman bisa langsung, teman-teman bisa langsung ini ya. Ya. Bisa langsung bertanya langsung dengan Coba cara tolong dites lagi, Pak. di unmute sendiri. Atau buat teman-teman yang udah biasa iklan juga melihat akun Instagram, boleh sharing juga pengalamannya seperti apa. Karena tiap-tiap orang pengalaman berdasarkan iklannya ini beda-beda hasilnya. Seperti itu. Iklan di bawahnya kosong ya Mas Agungnya, kalau nggak salah ya, ini terakhir ya kalau nggak salah ya iklannya ya. Oh iya dia iklan. Ya jadi demikian teman-teman. Jadi yang perlu diingat bahwa dalam satu HP itu bisa dibikin 5 akun Instagram. Dari 5 akun itu 1 akun pribadi bisa dibuat menggunakan nomor handphone, dan 4 yang lainnya untuk akun jualan bisa dibuat berdasarkan alamat email seperti itu. Jadi dari sekarang teman-teman udah bisa bikin alamat email tambahan untuk bikin akun baru, akun jualan. Contohnya kalau untuk Pasanta DWP @mail, terus Skandinavia DWP @email. Nah itu nanti buat akun-akun emailnya seperti itu. Teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, di sini bisa langsung bisa dicek. Ini mau bertanya ini. Iya silakan. Iya silakan. Dikirim materinya ke email ya. Kenapa Pak Anton? Halo. Dikirim materinya ke email saya, nanti saya belajar di rumah. Oh iya, nanti di grup saya share, atau kalau mau dikirim ke email masing-masing nanti silakan dijapri email teman-teman seperti itu. Jadi di grup aja Pak. Kenapa? Di grup WA aja. Ya, di grup WA nanti saya share, ya kan? Oke. Terus nanti di grup kalau ada yang mau minta di email aja. Ya, terserah teman-teman mau enaknya gimana, mau by email boleh. Yang pasti via WA nanti saya akan share juga. Di grup aja Pak. Iya. Nanti di grup saya share aja juga. Pak. Iya, Grup oke. aja Pak Hari. Boleh. Pak, aku mau Silakan nanya yang mau bertanya. Ya, yang mau email nanti saya kirim by email, tinggal japri saya aja. dengan Jauh Hari. Ya, silakan Pak. Pak Ahmad Johari ya. Silakan. Udah terima WA belas saya ya Pak Ahmad Johari ya. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Silakan Pak Ahmad Johari. Mau tanya apa Mas? Pak. Itu sebelum saya tadi ada yang mau nanya Pak tadi. Hah? Tadi ada yang mau nanya tadi sebelum saya. Oh, Tadi ada yang bilang. enggak. Pak Ahmad silakan Pak Ahmad Johari silakan Pak.